loh. Dok, ini saya mau tanyakan tadi ya, kalau HPV ini kita sebelum menikah harus memastikan bahwa calon pasangan baik wanita atau pria itu dicek dulu. Soalnya baik ini tadi kan laki-laki pembawa virus, tapi boleh jadi juga wanita dengan gampangnya sekarang media, apalagi kayak aplikasi warna hijau yang udah rame itu kan nggak kelihatan ya dok. Nah, kalau kita misalnya dengan anak perempuan kita mau nikah, itu kan pernah sebelum ngurus ke KUA ada divaksin. Itu vaksin apa dok? Apakah itu bisa mencegah yang HPV ini? Ya. Ataukah ada vaksin lain bahwa calon kita baik laki-laki atau perempuan itu bersih. Yang kedua dok, oral seks. Kebanyakan ini kan kayak jorok gitu ya, tapi kalau sering tontonan yang aneh-aneh dok, itu ngaruh nggak kalau misalnya tertular ke tempat kayak misalnya mulut gitu ya, atau kan kebanyakan mulut ya kan? Itu ini sorry pusing. Mulut ini kan banyak air liur, air yang bisa mematikan, kan asam ini. Apakah bisa mati dengan air liur gitu? Ya, thank you. Jadi gini. Kalau saja satu ya, kita kembalikan aja di asas Islam. Jangan dekati zina. Berzina saja enggak, dekati saja nggak boleh, tapi berzina. Sebenarnya kalau dari hal itu, orang Islam itu tidak perlu ribet dengan HPV saja deh. Makanya saya itu orang dokter yang tidak pernah ngurusi HPV saja deh. Ngapain? Tapi kita lihat kenyataannya di TikTok itu berapa banyak pimpinan pondok yang tersangkut masalah kami. Iya kan? Itulah kehidupan real manusia itu. Bayangkan betapa beratnya seorang kita punya anak perempuan mau menikah. Piye ya dengan pengetahuan ini tadi ada dimikir. Kata lorok kanker itu lorok paling gak enak. Ya apa? Nah, sekarang kalau jenengan memvaksinasi anak perempuanmu, apakah Anda berani dikatakan suudon menyangka bakal mantumu itu bezina? Nah, ya kan? Gimana hukumnya? Aku gak bisa menghukumi, aku duduk ustaz. Terus yang kedua, kalau ada perempuan istri pamit nang bojone, "Mas, aku tak vaksin HPV." Piye jawab? Kamu tidak percaya sama suamimu? Piye? Nah, itu yang sering terjadi. Saya tidak bisa ngomong. Karena saya berpegang pada STD tadi, sexually ada kanker yang tidak tahu sebab. Memang pada hakikatnya kalau terpuncak kita nggak tahu kenapa kanker sel yang begitu terkontrol manut sampai Gusti Allah kok terus jadi liar itu. Saya nopo pondok pesantren iki dhisik gebenak kiai kok dadi gak karuan saiki. Sama. Itu. Jadi sekali lagi kita ikuti program pemerintah itu sebagai untuk anak-anak, hakmu. Kamu mengizinkan vaksin namanya hakmu. Karena anak sebelum dia dewasa tanggung jawab orang tua. Betul. Aku yang memutuskan kamu vaksin apa enggak. Dan saya sarankan karena dunia sudah begitu kacaunya, ikutlah program pemerintah, vaksinasikan anakmu. Ya. Berarti tangannya ada di orang tua begitu ya. Untuk anak. Remaja ya. Iya, untuk remaja kan masih tanggung jawab jenengan semua toh. Iya. Dengan kata-kata ya Allah bismillah, karena kenyataan hidup itu luar biasa. Berikhtiar gitu. Berikhtiar salah satu, dan aku mengatakan ini karena anak itu masih tanggung jawabku. Abang ijo ini lah aku sih nontonnya. Nah, kemudian untuk kena daerah semua tadi penetrasi kontak kulit ke kulit dari seorang penderita dengan itu akan menyebabkan infeksi. Kemudian karena buku saya itu biasanya ada lendirnya, ada di muka pun ada pelindungnya. Kalau pelindung itu tembus ya jebol. Makanya be healthy, keep healthy. Ya kata-kata saya, we are inborn healthy, why then becoming sick? Kenapa sih kemudian kita sakit? Bismillah, kan gitu dah, ya. Oke, jadi untuk anak jenengan gitu. Ojo takut sing bojone lho ya. Enggak. Jadi gini loh, Nak. Di program kita itu udahlah. Let gone be bygone. Biarlah yang masa lalu berlangsung. Allah menyiapkan taubatan nasuha. Gitu loh. Jadi kalau ada istri meminta pada HPV, silahkan.
Ya insya Allah enggak Bu, aku bersih. Tapi kan tadi ada infeksi HPV yang kadang-kadang kita tidak tahu. Tak terlihat. Opo kok dia melebu dulu. Kita tidak bisa juga ngatani kamu ada pria lain ya. Tidak boleh. Masing-masing itu enak tuh. Wacana suami istri untuk gaul dekat. Pak aku tak vaksin ya. Harus terangkan. Apa sih vaksinasi HPV itu pada suami? Jadi sekali lagi ada investasi ada kemasukan virus yang nggak jelas. Ada itu buktinya. Tapi tidak banyak gitu loh. Ya, jadi jangan ragu-ragu buat ibu-ibu yang mau vaksin HPV, tapi mesti tes dulu. Lain dengan anak-anak. Ya, oke, monggo. Oke, selanjutnya untuk yang ibu-ibu sebentar. Makanya acara ini sering kok anak no, waktu itu tidak cukup. Kak Robi dulu. Mau sebulan sama saya, ayo. Iya. Kak Robi. Itu loh. Mau tadi rumah sambil masak online. Nah. Dino Jumat, mari subuhan. Gitu ya dokter ya. Bikin Zoom gitu ya dokter. Iya, kok lak gak duwe Zoom 24 jam full aku duwe. Pak, difasilitasi. Mau iya. Ayolah. Ambek masa ambek ngrungokno gunakno headset lah enak. Iya. Oke, silakan. Dicatat pertanyaan aja. Modelnya pakai pertanyaan dicatat. Nah, nanti dari pertanyaan itu saya supaya enggak geladrah gitu. Iya. Terima kasih dokter. Ayolah. Monggo. Anak gadis remaja yang sudah berusia 16 tahun tapi belum menstruasi, ini apakah dikatakan normal atau mungkin ada penyebab? Terima kasih. Kalau dikatakan bisa normal, ya bisa normal, ya bisa tidak normal kan gitu loh. Oh bisa kok. Ya, jadi kalau ada yang begitu itu biasanya kita menunggu sampai teenage-nya, usia belasannya lewat. Tapi pertama tetap diperiksa dulu. Karena banyak kasus, contohnya Pak Dokter ya, di RSI Benowo. Pernah saya meriksa seorang anak wanita umur 23 tahun. Dia mau menikah dengan militer. Otomatis nun sewu, kenapa kok ada syarat harus tahu perawan apa enggak? Nah, pada waktu tak periksa, tiba-tiba gadoi vagina. Berarti anak ini goro, kalau dia menstruasi itu bohong. Tapi fenotipenya, tampilannya cewek juga. Seks sekundernya, payudaranya, pinggulnya semua dewasa. Nun sewu, rambut kemaluannya dewasa. Setelah kita periksa, buka, loh, kok ada vaginanya? Ditanya, dia tidak menstruasi. Jadi kalau ada kelainan yang tidak wajar itu check up dulu tanpa bersangka jelek. Bersangka baik karena ada menstruasi yang late. Namanya apa? Menstruasi awal itu lupa saya. Kalau menopause kan akhir ya. Kalau awal itu, aduh dokter kok lali gitu. Jadi itu bisa sampai umur 20. Tapi yang penting tidak ada kelainan-kelainan hormonal seperti tadi. Banyak. Kita ini kan taunya manusia tuh kayaknya ada hitam dan putih gitu ya. Padahal di antara hitam dan putih itu ada abu-abu kan. Yep. Nah, warna-warna yang tidak kontras itu untuk ahlinya. Umat Allah itu tidak semuanya ahli. Ahlinya dewe-dewe. Jadi kalau kita bicara laki perempuan, kalau ngomongnya sama dokter atau ahli genetika, enggak. Manusia itu enggak laki perempuan, sama dengan enggak hitam, enggak putih. Ada yang abu-abu. Nah, lanjut itu. Ya dokter, pertanyaan ya dokter ya. Jadi sekali-kali kalau ada kelainan tanyakan. Sebentar. Dan tunggu sampai 19 tahunnya lewat. Monggo Bu. Anda nih, waktumu gak cukup lah ngomong ini. Iya dokter. Makanya buat yang rutin dengan skala pertanyaan. Terus diumumkan ibu-ibu pas masak nggak headset kabeh ayo ngrungokno lengcing. Assalamualaikum. Setelah sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jam berapa? Jam 12. Subhanallah. Sing ngomelan kan? Sing pancet ngomelan toh? Ya. Pak Gatot aja yang menyampaikan atau Pak Is? Iya. Yang menyampaikan ke beliau. Ya. Ini azannya harusnya jam 11:30. Sampai bunyi ya. Ya. 31. Monggo ditawarkan Pak Gatot. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa ya? Biar berjalan aja. Oke, baik. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi gini, kalau jenengan kamu tahu, yang namanya obat paten itu banyak yang muasalnya dari herbal.
banyak yang herbal. Tapi herbal yang sudah dipilih. Contohnya rumput Fatimah. Rumput Fatimah itu dipilih yang spesifik. Kadang-kadang herbal itu jangkauannya luas. Dia bisa A, B, C, D. Aku milih A-nya saja, yang lainnya dibuang. Nah, itu dijadikan obat paten. Muasalnya itu begitu. Banyak sekali. Narkotik, analgesi, penghilang rasa sakit itu banyak dari kelompok-kelompok itu. Jadi pemanfaatan herbal itu pada umumnya adalah keeping healthy, tetap sehat. Jadi melawan secara umum. Itu tadi loh, seperti air liur yang punya kemampuan ada enzimnya untuk menghancurkan mikroorganisme. Jadi monggo silahkan, cuman sekarang hati-hati kalau kita salah meminum sesuatu, yang rusak utamanya itu adalah ginjal kita. Banyak ibu-ibu yang kepingin langsing, non sewu ojo lemu loh ya, kepingin langsing dengan minum obat cuci darah jadinya. Ya, karena yang dirusak adalah ginjalnya. Jadi monggo herbal itu asal sudah recommended, sudah ada BPOM-nya dari negara, sudah disahkan, silahkan. Tapi kalau untuk khusus tertuju pada virus, seperti saya katakan tadi, obatnya virus itu angel, Bu, belum ada. Makanya HPV itu kalau ada ketahuan HPV-nya positif, obatnya ya bingung. Akhirnya dipastikan dulu ini muncul kanker apa enggak. Berarti pengobatannya bagaimana, Dokter? Nanti itu ada, ya itu nanti golongannya dokter Brahmana, dokter itu ahlinya nanti. Jadi seperti saya ini keahliannya adalah mencegah di sosial, di masyarakat. Kalau menemukan kasus, datangkan pada ahlinya. Oh begitu. Jadi kasus. Coba lihat, ya toh kalau mau pencegahannya dulu gitu ya, Dokter. Mau bicara tentang warisan, siapa Ustadz yang pintar ahli waris? Tulis. Datanglah ke sana, karena dia itu ahlinya ahli waris. Tapi saya yakin gak tahu nulis kan di rumahnya. Saya Ustadz ahli waris. Makanya orang bingung. Coba kalau ada bidan di kampung gak nulis saya bidan, ono apa yang lahir gitu, lak mulut di karena dia. Tiba-tiba ono bidan di karena gara-gara gak nulis saya. Jadi nulis itu gak riak. Enggak. Saya ahli waris hukum. Saya ahli ini. Saya nggak mau, nggak silakan. Mungkin nanti Muhammadiyah bisa disinggung. Baik. Monggo ya. Monggo selanjutnya. Bukan ada kan kita nanto. Saya lihat Bunda Rahma dulu. Assalamualaikum. Mohon maaf, Bunda Rahma dulu, Bunda Rahma. Ya. Yang mana? Duluan. Ayo, siapa cepat siapa yang dapat. Tenang, masih ada banyak hadiah. Jadi langsung aja dok, pertanyaannya, apakah HPV itu bisa menurun gitu? Menurun dari anak. Nah, ya, ini menarik sekali. Virus itu kontagius, jadi menular melewati. Itu yang melewati transplasenta itu masih diperdebatkan. Jadi ibu hamil dengan HPV, apakah anaknya aman? Kita biasanya tidak melahirkan normal biasanya. Karena kalau kena mukosa mana kesedot ini nanti di tenggorokannya bisa banyak papil. Oh iya, gejalanya pertama itu adalah papil, kutil. Nah, makanya Pak Dokter sedih kalau nun sewu ada ibu datang ke kami, dokter kok ada benjolan kecil di nun sewu di permukaan luar, di daerah itu dekat anus kok ada kutilnya. Itu sebenarnya HPV tapi yang tipe lebih jinak. Iya. Lah yang ganas itu ya juga kutil tapi ganas. Tapi pada umumnya yang papil-papil gitu itu diobati, kemudian ya kita tes mestinya HPV DNA tesnya. Kita lanjutkan tesnya. Sampai ketemu orang ini positif HPV apa enggak. Saya bisa, tapi dalam kewenangan ini sebaiknya nanti dari kami kita konsulkan ke ahlinya. Ingat, ahli kandungan itu dibagi 5. SPOG itu dibagi 5 lagi. Ada yang sosiologi seperti saya ke masyarakat. Yang kedua adalah khusus nangani kanker wedok, kanker perempuan. Yang ketiga bayi tabung, orang-orang yang mandul-mandul. Itu ada ahlinya sendiri. Kemudian ada janin, ahli janin. Jadi orang hamil itu kalau ibunya bermasalah, anaknya bermasalah, itu kalau di Surabaya sebaiknya datanglah ke orang yang lebih fokus ke itu. Saya bisa, tapi kompetensi yang lebih tinggi itu ada. Kecuali kalau saya di NTT sana sendirian ya tak garap dewe. Oh, saya juga di kandungan gitu. Kan kita tuh dokter tuh ingin melayani yang terbaik buat jenengan.
Cuman kadang-kadang sistem ini yang menahan. Masalah dana, masalah urutan, masalah banyaknya pasien harus operasi ngantri 3 bulan. Kanker itu tak kirim stadium 1B sampai stadium 2B bisa. Saya datangi ke sana, kadang di Sutoma kan teman-teman. Apa tinggi kok sampai tak daftar Februari kok canda Oktober. Ditunjukkan. Ini loh, antrinya kayak gini banyaknya, subhanallah. Nah itu yang harusnya kita solusi kalau kita punya kegiatan gitu. Makanya Pak Dokter kan pengen seperti Nun itu nanti kan Nun itu sudah dalam proses wakaf sebetulnya. Itu nanti ingin saya itu jadi pusat bayi tabung dan pusat kanker aja, nggak usah ngurusin klinik kegeden, idol time-nya kegeden. Jadi pusat. Jadi siapa yang orang Muhammadiyah yang tidak punya anak, ingat bahagia itu syaratnya minimal 2 anak tuh. Nah terus tidak punya anak, mana bahagianya? Hanya orang-orang yang saleh aja, yang ikhlas aja yang bisa menerima ketiadaan anak. Bayi tabung 100 juta lebih, mahal di alatnya. Aku lah tuku alatnya kayak ginjeng lho 2M. Nah 2M aku tak tarik nang pasienku piro. Nah gitu. Jadi banyak sekali PR kita, sulit banyak sekali. Bismillah. Makanya kita ketidaktahuan itu kita atasi dengan seringnya kita bertanya. Aku punya adik perempuan, anakku SPOG bisa, misalnya. Anak mantuku spesialis anak urusan. Ya. Baik. Ya coba cepetnya waktu moro-moro ditimbali Gusti Allah. Ini sebentar lagi kita akan azan zuhur, Dokter. Bagaimana ini? Mau dilanjutkan atau setelah? Break adzan aja, break adzan. Iya, break adzan. Baru kita lanjut lagi. Gitu, oke. Karena menarik sekali ya Dokter. Majelis ilmu itu wajib, soal berjamaah itu sunnah. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan ya. Nanti kita kayak ustadz ya. untuk Astagfirullahaladzim. adzan maghrib, adzan zuhur dulu ya. Iya. Oh tunggu ya, sebentar lagi. Oke, monggo sambil kita tunggu kita mengisi ilmu itu baik. Kan doa kita kan ihdinas ya Allah. An'amta alaihim ojo sing maghdubi alaihim apa ning dolin. Kan gitu kok. Silakan sambil menunggu adzan ya, Bapak. Apa? Monggo. Sebelah situ dulu. Bapak. Monggo. Sekitar HPP dulu lo ya. Ya. Sekitar HPP dulu. HPP aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dok, apa bedanya HIV dengan HPV? Itu yang satu. Iya. Penularan HPV itu dari mana? HPV apa tuh? HIV? Ya HIV dengan HPV bedanya apa? Kemudian yang kedua penularan HPV itu dari bagaimana? Nggih. Nah. Ya, jadi ini loh contohnya kalau kita berkomunikasi kita harus memperhatikan. Sebenarnya kan HPV penularannya bagaimana kan sudah banyak sekali Bapak Nur Sewu. Jadi HPV itu harus ada kontak, mostly pada umumnya 99% harus kontak. Yang lainnya don't know, tidak tahu. Jadi kontak Bapak, dan kontaknya bukan kontak Assalamualaikum, itu bukan kontak itu, kontak seksual. Baik laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan, baik itu di saluran yang disyariatkan sama yang enggak itu pokoknya ada hubungan kontak seksual dengan seseorang yang membawa virus. Bedanya HIV dengan HPV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu lebih jahat sebetulnya. Karena HIV itu seluruh sistem kita kena. Kalau HPV kenanya pada wanita, ya kan? Kemudian localize di situ. Tapi kebaikannya HIV itu ada obatnya. Virus yang sudah mulai ditemukan obatnya. Dan memang HIV itu pada umumnya juga ditularkan melalui seksual kontak. Tapi juga bisa lewat transfusi. HPV tidak bisa. Ya Bapak, jadi dari cairan tubuh, HIV tertular melalui cairan tubuh, kalau HPV kontak. Jadi kalau cairan tubuh itu masuk baik lewat infus, lewat suntikan, itu bisa tertular dengan HIV. Dan HIV sekali lagi merontokkan seluruh sistem kekebalan kita. Jelek sekali, orangnya jelek sekali, fisiknya jelek, semuanya jelek. Kalau kanker stadium 3 pun itu masih cantik, masih gaya, bisa.
Tapi kalau HIV tidak bisa, langsung rontok. Ya Bapak? Kepala tubuhnya yang diserang. Alhamdulillah. Ibu bahwa kita di sini ini kita sepakatnya ada